Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat kiriman Astrea Grand, guys. Ini si owner minta dipasang kopling manual ya. Nah, ini si owner bawa part sendiri ya. Ini katanya sih belinya online. Nih, kalau di sininya sih tulisannya Honda. Ini kotak-kotaknya, ini satu kotak gini ya, satu set. Katanya sih kalau beli online harganya 300 lebih nih ya, satu kotak ini. Saya jarang sekali beli part-part online guys ya, jadi kurang paham untuk harga-harga online. Ini kok tulisannya sih Honda asli ya, tapi kok tipis banget gitu, kayak ngeri-ngeri sedep kalau kena benturan. Cuma kalau nggak kena benturan mampu, ini udah sip ya tuh. Terus satu set ini kita coba buka isinya ya. Dapat kabel koplingnya, seling plus kabel. Ini sama isinya, maksudnya kabel luar, dalam ini selingnya. Terus dapat lagi handle. Nah, ini nanti ada yang nggak kepake guys. Handle ini kan nggak ada dudukan spion, sedangkan si owner minta posisi spion itu masih tetap terpasang ya. Jadi si holder satu set sama handlenya ini nggak kepake nanti, karena kalau beli online kan udah satu pak gini. Jadi ini mungkin punya motor-motor laki ya, motor-motor lawas gitu. Terus dapat ini penahan ya, penahan si apa ini, kabel koplingnya. Kopling kan harus ditahan, jadi ini buat penahannya nanti. Ini setutnya ada semua, jadi isinya cuma ini kabel, kabel set, holder, handle, setut, bak kopling. Ini kalau teman-teman yang suka anarki bawanya, kena benturan gitu, saran saya beli part aftermarket aja guys ya. Rekomen itu yang kuat banget itu TDR kayaknya ya. Ini kayaknya agak tipis banget tapi udah kuat sih, nih udah sip. Cuma kayak terlalu ringkih gitu bahasanya ya kalau untuk benturan. Cuma untuk jalan-jalan biasa, perkotaan gitu, nggak buat terabasan sih, udah oke banget ini, udah sip, standar ya. Oke, kita mulai langsung perakitannya ya. Di sini perubahannya ada di bagian dalam nanti kalau untuk pemasangan bak kopling ini ya. Nggak bisa langsung ini kita cabut terus kita langsung pasang, nanti ujung-ujungnya jadi koplingnya banci. Tetap di bagian ganda dan lonceng ini ada yang dirubah. Jadi kita bongkar dulu, nanti tak kasih tahu perubahan apa aja yang bakal dirubah di dalam baknya ya, di mesin dalam itu ya. Ini nanti udah nggak kita pakai. Sorry, bersin ya, lagi nggak enak badan. Ini nanti udah nggak kita pasang lagi guys, jadi dicopot. Terus ini ada cangkok ini juga, ini juga nggak kita pakai lagi. Terus lanjut kita bongkar di ganda ya. Ini ada baut 3 pakai obeng, kita buka dulu. Oke, kita buka juga untuk mengunci ganda ini ya. Usahakan kalau buka mur ini jangan di
apa ya, jangan di battle guys ya. Kalau memang nggak ada kuncinya, battlenya pun harus ada tekniknya ya. Takutnya kruk as oleng, nantinya malah nggak enak, motor jadi geter. Ini bekasnya juga ya, namanya motor lawas, dulu mungkin susah cari kuncinya, jadi di battle acak-acakan ini ya. Oke, ini kalau dilihat-lihat guys, kayaknya dari ganda sampai kampas kopling nih, kampas kopling, mangkok ganda, ini kok kayak masih glowing ya, masih baru. Ini usia motor udah tua banget, seharusnya pasti di sininya ngerel kalau memang udah lawas gantinya. Ini masih kelihatan bersih gitu ya, ini masih warnanya juga nggak ada hitam-hitamnya gitu, kayak masih glowing gitu, masih baru. Oke, di sini ada salah satu part yang harus kita ubah pola kerjanya ya. Ini coba saya pasang lagi seperti ini nih ya. Nah, ini namanya kampas ganda dan ini namanya lonceng. Ini untuk pemula. Kalau yang mau pasang kopling, ada salah satu part yang harus kita ubah pola kerjanya guys ya. Ini lonceng, ini kampas ganda. Seharusnya si kampas ganda ini kan muter ya. Kalau posisi netral langsam atau masuk gigi langsam, si ganda ini muter begini nih. Nah muter, tapi si lonceng dan rumah kopling ini diam, maksudnya ini muter nih, hidup mesin gleng 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 langsam ya. Begitu kita tarik gas red, si kampas ganda ini kan ngebuka, jadi akhirnya terus si lonceng ikut muter dan si rumah kopling ikut muter, rasio ikut muter, dan gear depan ikut muter, akhirnya motor jalan ya. Nah kalau kita pasang kopling manual, ini harus kita gandeng guys. Maksudnya begitu hidup mesin, si lonceng dan si kampas ganda ini harus muter bersamaan. Intinya harus muter bareng gini ya. Nah gini, posisi netral pun harus itu, karena koplingnya sudah kita rubah di sini. Kita pakai stud, jadi kalau masuk gigi posisi langsam berarti harus kita pegang koplingnya supaya si kampas kopling ini terangkat dan motor nggak jalan ya. Kalau standarnya kan dari sini kopling otomatisnya dari ganda, waktu langsam nggak ngebuka nih gandanya, kita gas ngebuka, akhirnya lonceng ikut muter. Jadi ini ada beberapa tip. Ini kalau mau simpelnya, kalau mau cepatnya, tinggal kita tetes las di bagian sini, jebret jebret 3 las saja, yang penting kuat. Kita satuin kampas ganda dan loncengnya ini ya. Ini udah jadi, terus kita rakit lagi. Tapi kalau mau cara lain, dibuka kampas gandanya nanti, biar kampas ganda nggak rusak, mending kita buka kampas gandanya ya. Sayang suatu saat mungkin mau distandarin, si owner ini bosen sama kopling manual, ini nggak perlu beli kampas ganda lagi ya. Oke, kita bongkar aja kampas gandanya, terus yang kita pakai platnya. Oke, mohon maaf ya teman-teman semua, ini kalau tadi harus saya skip karena memang tadi ada pelanggan yang ingin motornya cepat diservis karena ada urusan yang sangat mendadak. Jadi kerjaan ini tadi harus saya tinggalkan, saya skip, dan saya mulai lagi dari caranya pemasangan bak kopling ini guys ya. Di sini partnya udah steril semua, ini udah saya cuci semua. Nah untuk pemasangan perombakan di kopling gandanya, karena yang harus dirombak itu kan cuma di bagian sini ya,
tujuan kita itu menyatukan kruk as ini dengan lonceng untuk bisa berputar bersamaan, terus muter intinya gini. Nah ya, kalau ini kan netral nih, tuh netral. Nah tujuan kita menggandeng intinya kruk as sama lonceng ini digandeng biar muter bareng, intinya begitu. Nah di sini untuk part yang bawaan motor ini saya copot. Untuk part kampas ganda dan platnya ini ya saya copot karena memang mungkin suatu saat bakal digunakan lagi kalau owner bosen. Jadi di sini nggak saya rusak, ini saya copot. Kebetulan saya ada plat, jadi saya pasangkan aja platnya. Kenapa masih harus dipasangkan platnya, nggak dicopot aja diganti apapun? Nah di sini karena kita memikirkan jalur oli guys. Di sini kan ada jalur oli. Jalur oli masuknya ke kruk as itu kan lewat sini ya. Nih, ini kan bumpet nih. Masuk, keluar ke lubang ini, terus masuk lagi ke lubang yang dalam itu. Jadi plat ini harus tetap digunakan karena jalurnya kan lewat sini nih ya. Nih, nanti tak pasangin yang pas, baru kita proses baut dan pengelasan ya. Nah, seperti ini. Posisi yang benar seperti ini ya. Jadi oli masuk lewat jalur ini nih, masuk ke lubang kecil itu, terus masuk ke kruk as sana ya. Masuk dari sini, keluar, diputar, masuk lagi ke lubang kecil ini, terus masuk ke kruk as. Jadi itu harus kita pikirkan juga. Oke, di sini tetap pakai plat ini. Kita coba baut dan kita langsung pengelasan di pinggir-pinggirnya ya. 3 titik aja buat penahan. Ini sebenarnya cuma kita baut aja udah nyatu ini ya, plat si kruk as dan si lonceng ini ya. Nanti kita coba nih. Moga-moga temen-temen paham lah ya yang mau coba ngerakit, karena saya coba jelaskan dengan fungsinya, bukan cuma rombak, yang penting jadi gitu ya. Oke, nih cukup dengan baut sebenarnya udah bisa berfungsi guys, udah nyatu ini, muternya udah bareng. Cuma takutnya nanti kalau baut ini kendor, jadi akhirnya si motor nggak bisa jalan ya, karena kruk asnya muter tapi loncengnya nggak muter, karena yang muterin rumah kopling ini kan dari lonceng ini ya. Nah si lonceng ini yang muterin. Oke, kita tetes saja ya buat antisipasi, siapa tahu takutnya baut ini kendor, kan masih ada las-lasan di sini. Oke, udah cukup ya, 3 titik aja buat bantu si mur ini ya. Jadi untuk pengelasannya harus dilakukan di sini guys, takutnya nanti kalau nggak dilakukan pengelasan di sini, di luar begini nggak kita ukur, nanti ini nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk gini tuh. Jadi nggak pas untuk di suri dalamnya ini ya. Oke, kita lanjut perakitan ya. Ini udah selesai penyatuannya, penyatuan antara kruk as dan loncengnya ya. Jadi udah begini aja. Dan untuk yang bawaan motornya bisa disimpan nanti. Oke, sekali lagi untuk jalur oli diingat ya,
Di sini ada coakan, harus lurus sama lubang kecil-kecil dua ini ya. Bisa. Oke, sebelum kita patenkan di bagian bak kopling ini ya, kita coba dulu pasang tanpa packing atau tanpa lem-lem ya. Yang penting kita pasang dulu untuk setut-setutnya ini. Nah ini setutnya, terus ini pendorong untuk pendorong lahar supaya kopling bisa longgar dan rapet ya. Kita masukkan dulu, kita tes apakah fungsinya si kopling udah benar, daripada kita paten, kita kasih packing, kita lem rapet, taunya belum berfungsi dengan pas ya. Oke, kita coba baut dua dulu. Nanti juga ada penambahan lahar guys di bagian bak kopling ini ya, jadi nggak bisa langsung PNP, juga ada tambahan lahar. Nah ini kita coba kopling ya. Ini kan posisi motor lagi masuk gigi nih ya, lagi masuk gigi. Nah nih lagi masuk gigi, terus kita coba kopling. Oke, kopling udah sip, berarti tinggal perakitan permanen ya. Dan nanti juga untuk bagian sini kalau box tutup aki ini masih mau dipasang, ini dicoak guys ya, karena ini nyangkut ini untuk tuasnya ini. Kita bongkar lagi, terus kita kasih perpak ya. Kalau nanti ini waktu kesorean ya kita lanjut besok. Oke, packing ganti baru. Terus di sini kan kalau bak kopling kayak gini ya, beda sama bak kopling yang orinya. Nanti mana yang orinya ya? Nah ini kalau yang orinya di sini kan bosnya kecil ya tuh. Kalau bak kopling yang udah rubahan yang manual di situ gede ya. Jadi biar si jalur oli ini masuk sempurna di sini, kita perlu penambahan lahar di dalam sini nih ya, kayak motor-motor di Supra 125 itu ya. Jadi si oli nggak ngobos nantinya. Aduh kok malah masuk ini. Nah nih kalau misalnya ini kita langsung pasang, ini kan jalur oli masuk keluar ke sini. Kalau langsung kita pasang nggak kita kasih lahar, oli ngobos, nggak bakal masuk ke kruk as, jadi bahaya banget ya. Ini kita congkel penutupnya satu nih, kita ambil satu. Untuk kode lahar ini 6001 nih ya, 6001 RS. Jadi pemasangannya gini, yang ada penutupnya kita taruh di bagian luar menghadap kita gini ya. Nah supaya si oli mengenai laharnya ini, jadi lahar jadi awet. Dan di sini kenapa dikasih penutup, supaya oli nggak rembes dari
pelor-pelornya ini ya, dari pelor-pelornya, karena masih tertutup oleh penutupnya. Nah, pemasangannya seperti ini nih. Oke, tak pasang dulu. Nanti kita coba rakit kalau memang waktu nggak kesorean ini ya. Tadi di skip-skip karena memang banyak banget owner yang minta cepat kerjakan. Nah, ini si lahar udah kepasang ya, gampang masangnya, tinggal slep, pentung dikit masuk. Kita pasang lagi. Jangan lupa nih packing untuk di penutup segitiga ganda ya. Ini kalau nggak dipasang juga bisa bahaya. Jadi walaupun kita melakukan perubahan di motor, tetap harus sesuai prosedur pabrikan ya. Packing harus tetap dipasang. Kalau nggak dipasang bahaya juga, ini resikonya untuk pelumasan di kruk asnya ya. Mohon maaf ini waktu udah sore banget guys ya, udah makin gelap tuh. Mungkin saya lanjut besok, ini tinggal saya tutup, terus besok kita lanjut oprek di bagian batok kepala itu, gimana caranya biar bisa rapi. Dan spion itu masih bisa terpasang ya, karena permintaan si owner masih pengen pakai spion dan masih kelihatan standar, cuma bak kopling udah manual. Oke, kita lanjut besok lagi ya. Oke, kita lanjut pemasangan holder dan handle-nya guys ya. Nah, di sini kita buang dudukan spion ini ya. Ini kan biar si holder ini bisa masuk sampai di sini, karena memang untuk ukurannya pas banget di dudukan spion ini ya. Dan si holder nanti kita ganti pakai model yang kayak gini nih. Jadi si owner kan minta masih bisa dipasang spion, jadi saya coba cari holder yang ada dudukan spionnya. Kebetulan posisinya juga ada di tengah-tengah nih, pas banget ya. Jadi nanti kalau udah masuk, dudukan spionnya pas banget ada di tengah lubang batoknya ini. Ini punya RX spesial guys, jadi teman-teman kalau masih mau pakai spion, holdernya pakai punya RX spesial. Ini holder bawaannya nggak dipakai lagi, tapi handle-nya masih bisa dipakai, dan setelannya ini masih bisa dipakai juga. Oke, kita papas dulu ya dudukan spion ini. Oke, udah pas banget ini ya posisinya. Jadi pas di lubang spion ini. Terus kita coba pasang handle-nya ya. Nanti kita lakukan penyoakan di bodi batok lampu depan ini. Oke, ini ada tanda ya, tinggal saya dulu. Nanti kita coba ukur lagi, kira-kira pas belum ya. Oke, tinggal proses pengeleman batok kepala guys ya. Ini bodinya udah dilem-lem.
jadi agak lama. Ini saya skip aja, nanti kita langsung uji tes koplingnya ya. Oke guys, alhamdulillah selesai ini ya. Ini penampakan di batok kepalanya. Ini udah presisi banget guys. Aduh kok gelap ya. Nah, ini cuma dicoak bagian sini. Untuk spion alhamdulillah masih bisa dipasang. Kalau bodi emang ini udah dilem-lem gini ya. Rencana si owner mau diganti baru nantinya. Terus kita coba lihat kondisi bak koplingnya. Oke, untuk bak kopling di bagian jok kiri ini bawah dicoak sedikit banget ya. Yang penting untuk mainin tuas kopling ini biar nggak nyangkut. Seperti ini. Oke, udah jos banget ini alhamdulillah. Nyodoknya itu enak banget dan koplingnya juga nggak gondol gitu ya, nggak ndut-ndutan gitu. Oke, udah sip. Tinggal saya coba tes lagi geber-geber ini ya. Sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.